dan merendahkan pribadi kita di hadapan Yesus. Terima kasih. Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam hidup kami, Bapa. Haleluya.
kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tidak terhingga Bapa Yesus. Haleluya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau yang mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus. Melalui hamba-Mu Tuhan, setiap telinga yang mendengar akan dipenuhi Bapa Yesus dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang doakan Bapa, di pujian dan penyembahan kami Bapa, hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jamaat yang mengikuti siaran ibadah kita lewat live streaming pada malam ini. Malam ini sebelum kita berdoa bersama-sama, saya membawa kita melihat dalam Injil Yohanes 12. Kita melihat dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayat yang pertama, 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Nah, dari teks pembacaan kita dalam Yohanes 12 ayat yang pertama sampai ayat ke-8, kita mengambil satu tema di sini, yaitu mengadakan perjamuan syukur. Nah, mengadakan perjamuan syukur merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh orang Kristen ataupun orang percaya. Tujuan kita mengadakan perjamuan syukur adalah untuk menyatakan kebaikan Tuhan yang telah menolong kita, dan kegiatan ini juga diartikan sebagai ucapan syukur. Jadi sebagai orang percaya, kita sering mengadakan majelis kesyukuran, dan majelis kesyukuran ini juga diartikan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan di atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu."
Jadi firman ini mengajak kita agar dalam segala hal kita harus mengucap syukur, baik waktu yang menggembirakan, waktu yang senang maupun waktu yang tidak menyenangkan, baik waktu kita menerima berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan maupun waktu-waktu kita dalam kekurangan. Jadi si penulis kitab Tesalonika ini mengajak kita mengucap syukur dalam segala sesuatu, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan. Kesyukuran merupakan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Mungkin apa yang terjadi itu tidak menyenangkan, tetapi kita tetap menerima keputusan Tuhan dengan hati yang senang. Menerima keputusan Tuhan dengan hati yang rela. Namun apa yang berlaku itu mungkin tidak menyenangkan, tetapi kita sedia menerima apa yang berlaku dengan hati yang rela dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, kita balik dengan teks yang telah kita baca sebentar tadi. Nah, kalau kita melihat di dalam teks kita, di dalam ayat yang kedua, memberitahu kepada kita, di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Jadi di sini satu perjamuan telah dibuat oleh keluarga di Betania, yaitu keluarga kepada Maria, Marta dan Lazarus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua berbunyi demikian, maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Nah, dalam perjamuan itu Maria sebagai saudara kepada Lazarus, dia mengambil minyak, setengah kati minyak narwastu murni yang sungguh mahal, dan dia meminyaki kaki Tuhan Yesus. Jadi waktu Maria menggunakan minyak narwastu yang mahal itu meminyaki kaki Tuhan, seorang daripada murid Yesus mencela. Kalau kita lihat dalam ayat yang keempat, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, ayat kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Jadi apa yang dibuat oleh Maria di sini dilihat oleh salah satu murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot, adalah satu pembaziran, sehingga dia berkata dalam ayat yang kelima, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberi kepada orang miskin. Nah, kalau kita melihat konteks penduluan dari teks pembacaan kita dalam Yohanes 11 pasal 11 ayat yang ke-32, di situ menceritakan kepada kita bahwa
waktu Tuhan Yesus bersama murid datang ke Betania, dan Maria, kalau kita melihat dalam ayat yang coba kita baca, bagus kita baca Yohanes 11 pasal 11 ayat yang ke-23, saya baca untuk kita. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ayat yang ke-33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka maksudlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Nah, kalau kita melihat waktu Tuhan Yesus mengunjungi Maria dan Marta di Betania, karena saudara mereka Lazarus sudah dipanggil oleh Tuhan. Jadi Maria tersungkur di depan kaki Yesus, dia menangis. Dia berkata kepada Tuhan, "Kalau engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati." Itu kata-kata Maria dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang berduka, waktu bertemu dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus melihat Maria dalam keadaan yang sedih, mendengar kata-kata tersebut, maka Yesus pun turut bersedih. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-44, coba kita lihat. Ayat yang keempat, bagus saya baca ayat yang ke-43. Dan dengan suara keras, bagus saya baca 42. "Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku menyatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, yaitu berseru Yesus dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi." Jadi kita melihat Lazarus yang telah mati, telah dikebumikan selama 4 hari, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sedikit dari teks penduluan dari teks yang kita baca. Nah, kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Yudas Iskariot, waktu Maria mencuci kaki Tuhan dengan 300 dengan minyak nerwastu yang berharga 300. Lazarus Yudas berkata itu satu pemborosan kalau dijual 300 dinar. Tetapi kalau kita melihat apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus di dalam sorga, Maria jauh lebih besar harganya, di mana saudara mereka yang telah mati telah dibangkitkan kembali, jika dibandingkan dengan nerwastu, minyak nerwastu yang berharga 300 dinar. Jadi bagi Maria
dia tahu apa yang Tuhan telah buat, apa yang Tuhan telah lakukan dalam kehidupan mereka. Sungguh jauh lebih besar dibandingkan minyak Narwastu yang berharga 300 dinar, di mana Yesus membangkitkan saudara mereka Lazarus. Nah, apa yang kita boleh lihat dari renungan singkat dari teks pembacaan kita pada malam ini, di sini mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya, pengalaman kita, suatu kita menjadi orang percaya. Berapa banyak kita merasa Tuhan telah memberkati kita, anugerah-anugerah Tuhan yang telah kita terima. Dan kalau kita menghitung berkat-berkat kebaikan Tuhan itu, saya percaya tentulah amat banyak. Nah, persoalannya di sini, apakah yang telah kita beri kepada Tuhan untuk menyatakan kebaikan Tuhan, untuk menyatakan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat bagi Maria, oleh karena dia merasa Tuhan itu baik dalam kehidupan dia secara pribadi maupun keluarga dia sanggup meminyaki kaki Tuhan dengan 300 dinar. Jadi marilah kita sama-sama melakukan sesuatu yang baik, memberikan sesuatu yang baik untuk Tuhan, untuk mengingat akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi renungan singkat kita sampai di sini. Jadi kita mau berdoa bersama-sama petang ini ataupun malam ini. Mari kita menaikkan doa bersama. Pertama kita berdoa untuk COVID-19 yang dimana beberapa waktu ini nampaknya penyakit ini telah meningkat lagi di beberapa tempat di negara kita seperti di Sabah dan Kedah dan beberapa kes yang berlaku di Sarawak. Kita serahkan bagi para dokter, nas, orang-orang terlibat dalam membentras COVID ini agar dijaga, dilindungi Tuhan. Juga dimanapun kita berada, kita doa agar Tuhan menjaga, melindungi kita. Yang kedua, kita doa untuk Apai Umang yang baru menjalani pembedahan. Kita berdoa agar Tuhan turut campur tangan, memberi kesembuhan, teba Tuhan turun di atas dia. Kita juga terus doa untuk program gereja, walaupun COVID-19 sedang bertambah ataupun meningkat, biarlah program-program kita terus berjalan, ibadah Ahad kita dan juga kegiatan yang lain. Kita doa agar Tuhan melindungi kita. Kita juga terus doa untuk anak-anak kita yang di bangku sekolah, di pendidikan sekolah rendah, menengah maupun di colleges. Kita serah mereka agar Tuhan yang menyertai kita. Mari kita doa bersama-sama. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang ditinggikan dalam Yesus Tuhan kami,
Kami bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan telah menjaga, memberkati kami, yang telah pimpin langkah kami. Pada malam ini kami terus doa untuk negara, untuk negeri, untuk bandar kami ke dalam tangan Tuhan. Walaupun COVID-19 telah bertambah lagi sejak akhir-akhir ini, kami terus berdoa, mohon Tuhan terus melindungi negara kami, negeri, bahkan bandar kami. Kami berdoa agar penyakit ini terus dihancurkan dalam nama Yesus orang Nazaret. Dimanapun kami berada, Tuhan lindungi kami, bungkus kami dengan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib. Bapa Surgawi pagi ini, Bapa Surgawi malam ini kami doa untuk Apai Umang yang telah menjalani rawatan di Kuching. Kami angkat, kami serah dia ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa agar oleh bilur-bilur-Mu yang tertumpah di kayu salib memberi kesembuhan bagi dia. Apapun cara para doktor untuk merawat dia, kami berdoa agar rawatan yang diberikan oleh doktor berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Karena Engkau Yesus, doktor di atas segala doktor, yang turut campur tangan di dalam rawatan Apai Umang Tuhan. Berkati dia, berkati segala keperluan mereka, perjalanan pergi balik, Tuhan yang menjaga dan melindungi. Bapa Surgawi, begitu juga kami doa untuk anak-anak kami yang sedang bersekolah, walaupun kesan ataupun COVID meningkat sejak akhir ini. Kami berdoa agar Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan jauhkan mereka dari segala penyakit ya Tuhan. Kami juga terus doa untuk program gereja kami, walaupun COVID meningkat, tapi kami berdoa agar program gereja terus berjalan dengan baik dan lancar, di mana umat-umat mau beribadah. Kami berdoa agar Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga kami. Kami juga terus ingatkan bagi Paito Skorga yang ke Longje, kami doa Tuhan pimpin, Tuhan menyertai perjalanan mereka, bawa mereka selamat sampai di sana, juga selama ada di sana Tuhan beri kekuatan, kesehatan yang baik, juga Tuhan pimpin mereka balik dalam keadaan yang baik. Kami juga terus doa untuk seluruh jemaat komuniti Lutung. Kami mohon agar Tuhan terus menjaga, terus melindungi kami semua, jauhkan kami dari kuasa kegelapan. Kami mohon agar Yesus, Engkau sebagai gembala yang baik yang menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.